Hello guys, good morning everyone. So welcome back to my channel. Thank you so much for visiting my channel. Today I'm going to discuss about making a phone call ya, atau bagaimana membuat telepon ya, menelpon seseorang dalam konteks bisnis. Dan because our topic is always related to business English, so today I'm going to talk about this topic. I think this topic is very important because when you are working in the office, of course, it's very possible for you to have a call with other people, including your bosses, your clients, or your colleagues, yeah, or with anyone else in a business context. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana membuat panggilan atau making a call ya dalam bahasa Inggris dan dalam konteks bisnis. So because we are talking about business English ya. Oke, without further ado, saya langsung aja akan jelaskan, saya akan tunjukkan videonya dan saya jelaskan juga bagaimana kalian making a call dan later on saya akan juga minta kalian untuk praktek ya. Oke, langsung aja kita tonton dulu. Let's check it out the video. Okay, this is the video. Then we're gonna watch together. I will assist you to translate it ya. Karena kalau mungkin pakai translate Google atau yang subtitle itu tidak begitu bagus ya. Dan ini biar kita juga bisa lihat bahasa Inggrisnya seperti apa. Oke, let's start. Good morning, Chic Boutique. How may I help you? I'd like to speak to Mr. Morgan, please. Who's calling, please? This is John Wright from International Fashion Supplies. Sorry, I didn't catch your name. John Wright. That's W-R-I-G-H-T. Okay, Mr. Wright. I'll try and put you through. I'm afraid the line's engaged. Would you like to hold? Can I leave a message? Certainly. Could you please tell Mr. Morgan our latest shipment has been delayed and that the 300 dresses he ordered should arrive next Friday? Dress order delayed. Arriving next Friday. Yes, and would you please ask him to give me a call as soon as the shipment arrives? Of course. Could you let me have your number, please? Yes, it's 01632 96094. That's 01632 96094. Yes, that's right. Thanks for your help. Goodbye. Goodbye. Oke, teman-teman, itu tadi contoh conversation dalam bahasa Inggris dan tentang bisnis Inggris ya. Coba saya akan ulang. Ini tadi full conversation-nya. Saya akan ulang dan saya jelaskan poin per poinnya ya. Oke, let's check it out here. Good morning. Oke. Kalau kita menerima telepon, maka pertama-tama kita harus giving greeting ya. Greeting artinya kalian bisa using good morning, good afternoon, good evening. Oke. Of course nggak bisa good night karena good night untuk tidur. Kalau misalkan Muslim, you are sure kalau ini bakal Muslim ya, you can say assalamualaikum juga tidak apa-apa. Oke. Next, setelah kita ucapkan greeting, maka kita sampaikan juga perusahaan kita apa. Karena bisa jadi terkadang telepon itu salah sambung. Sehingga it's very good for you if you are mentioning your company. Nah, misalkan di sini ada Chic Boutique namanya perusahaannya. Nah, setelah itu menawarkan bantuan. Ya, yang sering dipakai adalah how may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Chic Boutique. How may I help you? I'd like to... Oke. Nah, karena ditanya ya, how may I help you, maka kita sampaikan apa yang perlu dibantu oleh orang yang menerima telepon itu. Seandainya kita penelponnya ya. Maka di sini bilang I'd like to. Jadi kata I would like to disingkat menjadi I'd like to speak to Mr. Morgan, please. Oke, saya ingin berbicara dengan Mr. Morgan. Nah, teman-teman perlu dipahami juga bahwa dalam Western culture, untuk yang formal situation, maka kita harus menyebutkan nama terakhirnya ya. Nama terakhirnya. So, misalkan, maybe
ini namanya John Morgan misalkan, oke, atau Steve Morgan. Misalkan. Nah, Morgan-nya itu yang disebut. Jadi nama terakhirnya disebut karena itu yang lebih sopan. Tidak boleh menyebutkan nama awal karena nama awal hanya bisa disebutkan oleh keluarga dekat, teman dekat, atau yang sudah sejawat itu atau yang atasannya gitu. Jadi untuk yang sopan dalam Western culture maka kita menyebutkan nama terakhirnya. Contoh misalkan ada Presiden Joko Widodo misalkan, maka panggilnya adalah Mr. President atau Mr. Widodo, not Mr. Joko, gitu ya. Jadi itu yang sopan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya juga jangan lupa untuk menambahkan please karena itu please adalah tolong ya, dan itu tata krama atau kesopanan dalam berbicara dengan orang lain, especially dalam formal situation. To speak to Mr. Morgan, please. Who's calling, please? Nah, kalau kita belum tahu siapa yang telepon, ya kemungkinan besar kalau misalkan orang lain juga telepon, kita belum tahu siapa yang telepon, maka kita bertanya, teman-teman. Caranya adalah tanya who's calling, please. Siapa yang nelpon ini? Siapa nih? Atau bahasa Indonesia, saya sedang berbicara dengan siapa? Oke. Atau bisa tolong sebutkan nama Anda, itulah arti bebasnya seperti itu. Oke. Dan menjawab, teman-teman, si John menjawab, oke. Nah, John Wright kan di sini namanya adalah John Wright. Oke. Nah, si John Wright dia bilang this is John Wright. Nah, kalau dalam telepon itu bukan pakai my name is John Wright atau I am John Wright, tetapi memang dalam khusus teleponing itu yang digunakan pakai this is John Wright. Itu yang memang commonly used. Ya. Please. This is John Wright. Nah, tadi ya teman-teman di sini ada John Wright. Nah, kalau misalkan kita manggilnya Mr. Wright, ya, bukan Mr. John, kecuali temannya. Kalau temannya nggak pakai Mr. malah John kita manggilnya. Nah, disebutkan nama kita siapa, terus dari perusahaan mana. Jadi itu etikanya dan tata caranya kalau kita making telepon call. From International Fashion Supplies. Okay. Sorry, I didn't catch your name. Nah, kalau kita nggak tahu cara menuliskan namanya atau namanya itu secara detailnya seperti apa, kita bisa sebutkan frase ini ya, kalimat ini. Sorry, I didn't catch your name. Saya nggak nangkep namamu siapa. Oke. John Wright. Nah, John Wright. Nah, yang di-spell teman-teman, yang di-spell adalah nama terakhirnya. Again, saya disampaikan bahwa itu untuk menunjukkan kesopanan. That's right. Oke. W-R-I-G-H-T. Jadi kalau misalkan ini kalian spell ya, teman-teman. Nanti nama kalian di-spell. That's W-R-I-G-H-T. Oke, dia bilang, oke, Mr. Wright. Ya, sopan. Okay, Mr. Wright. I'll try and put you through. Oke, I'll try and put you through. Saya akan coba sambungkan. Oke, I'll try, saya akan coba dan sambungkan ya. Put you through artinya sambungkan ke tadi dia mintanya maunya ngomong ke Mr. Morgan itu. Oke. Jadi biasanya di kantor itu teman-teman ada telepon yang paralel ya, yang nyambung ke office masing-masing ya, ke ruangan masing-masing. Dan biasanya resepsionis itu mencoba menyambungkan. Kayak misalkan ya kalian telepon ke kantor pusat di Unisma, terus nanti resepsionisnya akan nyambungkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalnya, contohnya kayak gitu. I'm afraid the line's engaged. Oke, nah di sini ternyata waktu disambungkan itu nggak nyambung gitu kan. Nah kemungkinan dipakai nelpon dengan orang lain. Maka yang bisa digunakan adalah expressionnya I'm afraid the line's engaged. Oke, kayaknya lagi sibuk atau lagi telepon dengan orang lain. Oke, setelah itu kita sebagai orang yang baik ya dan sopan dalam komunikasi di kantor, maka kita menawarkan mau tinggalkan pesan gitu. Would you like to hold? Oke, nah di sini tawarkan dulu, sorry, mau nunggu gitu. Jadi hold itu artinya menunggu sampai bisa dihubungin gitu. Nah ternyata dia nggak mau, maka minta pesan, atau bisa juga ditawarkan would you like to hold or leave a message ya. Jadi mau tinggalkan atau mau nunggu atau tinggalkan pesan. Can I leave a message? Ya, jadi bisa juga teman-teman pakai can I leave a message, bisa tinggalkan pesan. Certainly. Could you? Oke, nah ini teman-teman tadi walaupun pakai can, sebenarnya yang lebih sopan kalau misalkan kita mau sopan banget kita pakai kata could ya. Could itu lebih sopan daripada can. Please tell Mr. Morgan our latest shipment has been. Oke.
Nah, dia suruh bilang bahwa pengirimannya di delay atau ditunda, dan 300 dressnya itu delayed, and yang that the 300 dresses he dipesan ordered should arrive next akan tiba atau nyampe Jumat depan. Friday. Dress order delayed. Nah, ini teman-teman, ini diulang, dress order delayed, arriving next Friday, itu untuk memastikan bahwa itu pesan yang ingin disampaikan. Oke. Arriving next Friday. Yes, and would you please ask him to give me a call? Nah, ini juga si Wright juga bilang, bisa nggak Anda tolong sampaikan ke Mr. Morgan tadi untuk telepon saya saat pengirimannya sampai, ya, segera setelah pengirimannya nyampe. As soon as the shipment arrives? Of course. Could you let me have your number? Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau minta nomor ke teman atau orang biasa, biasanya kita pakai can I have your number please? Itu oke. Nah, tapi di sini sangat sopan ya expressionnya, saya akuin is good ya. Jadi expression pakai could you let me have your number please. Ini sangat sopan. Could you let me have your number please? Bisa tolong Anda berikan nomor telepon Anda gitu kan. Jadi it's very polite, dan expression ini menurut saya perlu kalian pakai kalau kalian nanti kerja. Number, please. Yes, it's 016. Oke. Nah, di sini yes, it's 016-3296. 32960999. Nah, di sini ya teman-teman, kalau ada dua, 9-nya ada dua, misalkan kita bukan pakai 99 tapi 99. Kalau ada 3 maka 999. Kayak gitu ya. That's Nah, yang lebih common sebenarnya teman-teman daripada zero, ya, instead of zero, walaupun dua-duanya boleh lah. Instead of zero yang sering digunakan adalah kata O untuk penyebutan penyebutan 0 dalam bahasa Inggris yang komunikasi itu telepon misalkan atau nomor rumah. Jadi biasanya pakainya O. Tapi pakai zero juga masih oke. 1632-960-994. Yes, that's right. Thanks for your help. Oke ya. Dia confirm kalau itu udah benar ya teleponnya. Again teman-teman, sebagai sopan santun, attitude nomor 1 ya teman-teman kalau di kerjaan atau bisnis, maka kalian jangan pernah lupa untuk katakan tadi tolong ya please, dan juga terima kasih ya. Jadi sampaikan thank you for your help, terima kasih atas bantuan Anda. Dan setelah itu parting ya, jadi ucapan selamat tinggal adalah goodbye. You can say goodbye, ini yang formal ya. You can, kalau nggak begitu formal bisa pakai bye atau ya, itu mungkin yang common kalau dalam telepon. Goodbye will be much better karena goodbye lebih formal. Goodbye. Ya teman-teman, key phrasesnya tadi sebenarnya saya sudah jelaskan ya semuanya. Di sini ada. Good morning. Ya, di sini mungkin kalian juga bisa tonton juga nanti videonya. Ini adalah key phrasesnya. Oke, kalau mau kalian mengulang bisa di Essential Business English 4. Telepon call ini ya, yang perlu saya sampaikan justru adalah ini ya teman-teman. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah role play-nya. Nah, ini adalah project buat kalian. Saya minta kalian membuat video tentang role play ini ya, tentang phone call. Nah, kalian buat konten, kalian jawab di sini, kalian post di YouTube atau di sosmed kalian sesuai dengan kesepakatan yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, coba kita lihat role play-nya seperti apa. Now it's your turn to speak. You are phoning a customer about... Ini adalah konteksnya teman-teman. Konteksnya adalah you are phoning a customer about a problem with an order. Posisinya kamu sedang menelpon customer tentang masalah pesanan ya, sebuah pesanan. A problem with an order. You will be speaking. Okay. You will be speaking to the receptionist. Kamu nanti akan ngomong dengan resepsionis perusahaannya. To the receptionist. Listen. Okay. Dengarkan dan gunakan the written cues ya. Jadi tulisan yang sudah disediakan itu untuk memberikan jawaban yang pas. And use the written cues to give suitable answers. After a pause, you will hear a sample. Oke, jadi setelah nanti di pause, kalian akan dengarkan contohnya ya. Answer, which you will have time to repeat.
But don't contoh worry if jawaban. your original answer was not exactly the same. Walaupun nanti misalkan jawabannya nggak pas-pas mirip atau plug dengan itu, ya nggak apa-apa. Ya kalian kan latih. Okay, let's begin. Good morning, Bradley's Bookshop. How may I help you? Oke, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bilang salam dulu atau greeting, so itu Bradley's Bookshop, namanya How May I Help You. Ini adalah resepsionisnya. Nah, saatnya kalau ini kalian jawab. Oke. Nah, di sini kalian masukkan kata speak to sama the manager. Artinya kalian ingin ngomong ke manajernya. Nah, kalian bisa pakai kalimatnya bebas sesuai dengan kalian sendiri. Usahakan sopan karena ini konteks bisnisnya. Oke. Could I speak to the manager, please? Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Kalian bisa bilang could I speak to the manager please. Nah, tapi kalian nanti saya minta untuk pakai ini, mungkin could I talk to the manager please. Okay, can I talk? Tapi kalian praktek ya. Kalian bisa pakai konteks lain. Saya ingin kalian membuat video terkait dengan kalian berbicara dengan resepsionis dengan konteks ini. Who's calling, please? Who's calling please? Nah, ini silakan sebutkan nama kalian dan perusahaan. Perusahaannya bebas, kalian perusahaan sendiri ngarang. Perusahaan mau di Apple, mau di Tesla, mau di Amazon, terserah kalian, atau di perusahaan Indonesia, bebas. It's okay. This is Steve Jones from Wessex University Press. Nah, ini contohnya dia contoh jawaban ya. Jadi kalian usahakan cari yang beda malah. This is siapa, nama kalian, from mana, gitu ya. Dari mana perusahaan kalian. I'm afraid the line's engaged. Oke. Silakan kalian bilang tinggalkan pesan ya. Bisa tinggalkan pesan nggak? Gitu. Could I leave a message? Nah, bisa pakai call and message atau kalian pakai frase lain nanti. Okay, go ahead. Oke, go ahead, silakan. Oke, give me call ya. Ini adalah pesan yang harus disampaikan. Setelah ini seperti Would you biasa. please ask him to give me a call? Ya, ini contohnya seperti ini. Would you please ask him to give me a call? Oke. Bisa pakai Of course. kata lain. Could you let me have your number, please? Oke, nomor kalian ya, nomor HP kalian. Ya, it should be nomor, kalau takut ditonton orang, kalian bisa ngarang di nomor telepon kalian. Certainly. It's 01756 365581. Oke, untuk nomor saya request teman-teman harus ada yang double atau triple. Ya, kalian ngarang lah, ngarang. Kalau nomor kalian sendiri mau diletakkan di situ sih nggak apa-apa. Cuma kan akan mungkin banyak orang yang telepon nanti kalau nonton video kalian. Tapi kalian bisa ngarang, usahakan ada yang double, ada yang triple, gitu ya. Thank you. I'll make sure he gets the message. Oke, nah ini contohnya. Kalau dia masihin, kalau si yang dituju itu pasti dapat pesan dari yang nelfon. Nah, thank you. I'll make sure. Okay, I'll make sure he gets the message. Oke, teman-teman, saya kira itu saja dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya tunggu video kalian nanti di post di YouTube kalian. Itu sebagai absensi kehadiran kalian ya, teman-teman. Dan nanti setelah kalian post, kalian share linknya ya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you.